Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun Season 10 episode 1. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pria berjubah merah yang bernama Cao Yu. Dia pada saat ini berdiri di langit dengan angkuh dan satu tangan berada di belakang punggungnya. Tatapan matanya meremehkan semua orang yang ada di puncak gunung 100 kekaisaran. Tempat ini dalam sekejap saja menjadi sangat sepi. Ekspresi di wajah semua orang terlihat sangat suram. Beberapa dari mereka pun mengepalkan erat tangan mereka, tapi tidak ada satupun orang yang berani bersuara. Setelah mereka melihat bahwa Xintian telah dikalahkan dengan cara yang paling menyedihkan. Dan pada saat ini tubuh dari Xintian sendiri sudah terbaring lemah di atas tanah. Dengan memikirkan kekuatan Xintian yang sebenarnya sudah berada di nirwana ke-6 bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Hal itu membuat semua orang merasa bahwa mereka tidak ada gunanya jika mereka pada saat ini melakukan perlawanan. Ekspresi suram juga terlihat di wajah dari kelompok Lanying dan juga para ahli peringkat emas nirwana yang lainnya. Mereka benar-benar terguncang dengan apa yang dialami oleh Xintian. Di sisi lain, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya. Dan dia pada saat ini berkata, bagaimana bisa orang itu sangat kuat? Xiao Diao yang ada di samping Lindong, dia pun menimpali. Itu karena dia memiliki formasi penyegel surga. Dan itu adalah harta karun Yuan murni. Jelas orang itu sepertinya bisa memanfaatkan beberapa kekuatan dari formasi itu. Hanya sebagian kecil kekuatan yang dikeluarkan saja. Tidak heran bagi dia bisa mengalahkan Xintian dalam sekali pukul. Dan tahukah kamu seberapa kuat sebenarnya formasi penyegel surga itu? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Diao, Lindong terlihat sangat terkejut yang kemudian dia berkata, "Hah? Harta karun Yuan murni?" Xiao Diao yang melihat sepertinya Lindong sedang kebingungan karena tidak tahu apa itu harta karun Yuan murni. Dia tiba-tiba saja menjelaskan, harta karun Yuan murni adalah harta yang lebih kuat dari harta karun jiwa surgawi. Dan hal itu juga dianggap harta yang langka, bahkan di dalam sekte super sekalipun. Kekuatan dari harta karun Yuan murni adalah sesuatu yang melebihi imajinasimu. Dan formasi penyegel surga kali ini, aku memperkirakan bahwa itu menggunakan harta karun Yuan murni dengan mutu yang sangat tinggi. Jika tidak, maka hal itu tidak akan bisa mengunci seluruh tempat ini. Mendengar penjelasan dari Xiao Diao, Lindong pun hanya bisa bergumam, benar-benar kuat loh. Karena kemampuan seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan harta karun jiwa surgawi seperti segel raungan naga hitam. Dan di hadapan harta karun Yuan murni, harta karun jiwa surgawi benar-benar tidak memiliki arti. Tiba-tiba saja Lindong termenung sejenak. Setelah itu, dia bertanya pada Xiao Diao, "Xiao Diao, kalau begitu, apakah jimat batu misterius juga bisa dianggap sebagai harta karun Yuan murni?" Mendengar apa yang dikatakan oleh Lindong, Xiao Diao pun menjawabnya, "Cih, benda ini adalah sesuatu yang bahkan aku tidak bisa memahami sepenuhnya. Setelah aku memilikinya bertahun-tahun, bagaimana mungkin jimat batu misterius itu bisa kau bandingkan dengan harta karun jiwa murni? Karena sebenarnya level dari jimat batu misterius itu jauh di atasnya. Dan barang itu memiliki tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi." Mendengar hal ini, Lindong pun mengatakan, "Oh, jadi kamu tidak bisa mengetahui sifat-sifat dan juga kegunaan dari batu jimat misterius ya?" Mendengar apa yang dikatakan oleh Lindong, ekspresi wajah dari Xiao Diao segera berubah. Karena kata-kata yang diucapkan oleh Lindong itu benar-benar meremehkan pengetahuan dari Xiao Diao. Namun pada saat ini Xiao Diao tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh Lindong, karena dia memang benar-benar tidak tahu apa kegunaan sesungguhnya dari batu jimat misterius. Oleh karena itu, Xiao Diao pun hanya menggosok hidungnya dengan cara yang pahit. Tidak lama kemudian Xiao Diao mengubah topik pembicaraan dan dia pada saat ini berkata, "Lindong, situasi saat ini tampak tidak terlalu bagus." Lindong pun hanya bisa mengangguk dan dia tidak menyangka bahwa perang 100 kaisaran akan benar-benar berubah dalam keadaan seperti ini. Lindong pun sekarang memikirkan
bahwa kemungkinan ayah dan juga kakeknya sedang menunggu kabar baik dari Lindong. Tapi jika sampai mereka mendengar bahwa kelompok Lindong telah ditangkap dan dibawa ke wilayah Swan Barat, maka keluarga dari Lindong pasti akan langsung terpukul. Setelah itu Li Defu berkata pada Xiaodong, kita tunggu sebentar dan kita harus mengamati situasinya. Pria bernama Cao Yu yang ada di langit melihat tempat ini yang sangat sunyi, yang kemudian dia tersenyum dengan cara yang tipis. Sesaat kemudian Cao Yu pun melambaikan tangannya, dan bola cahaya hitam yang dipegang oleh sosok-sosok yang ada di belakangnya sekarang memancarkan lebih banyak sinar cahaya, yang kemudian sinar-sinar cahaya itu menembus ruang dimensi. Tampaknya hal itu akan segera membentuk sebuah formasi cahaya hitam yang sangat besar di langit. Lan Ying yang melihat hal ini, dia kemudian berkata, kita tidak bisa membiarkan mereka menyelesaikan formasinya. Hal itu membuat wajah dari King Feng dan juga yang lainnya terlihat semakin jelek, karena mereka sadar jika sampai formasi itu terbentuk, maka medan perang kuno akan segera dipindahkan ke wilayah Swan Barat, dan situasi para jenius dari berbagai kerajaan pasti akan benar-benar sangat menyedihkan. Karena bagaimanapun juga hubungan antara wilayah Swan Timur dan juga Swan Barat itu seperti musuh bebuyutan. Seorang pria dengan pedang hitam di punggungnya pada saat ini berbicara dengan ekspresi yang suram. Ayo kita berjuang. Aku tidak ingin pergi ke wilayah Swan Barat yang mengerikan itu. Pria ini adalah seorang jenius dari kerajaan pedang dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Lan Ying sendiri sekarang mengepalkan tangannya erat-erat yang kemudian menjawab perkataan pria itu. Dengan kekuatan mengerikan dari Cao Yu, siapa yang bisa bertarung dengannya? Karena jika sampai semua orang yang ada di tempat ini benar-benar gagal menghentikan Cao Yu, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu menghentikan pihak lain dalam membentuk formasi. Bahkan saat ini, jika para ahli dari peringkat emas Nirwana menyerbu ke arah Cao Yu, sepertinya itu memang tidak bisa mengganggu dalam pembentukan formasi mereka. Hal ini membuat para ahli dari 10 kerajaan super besar memiliki ekspresi yang sangat suram setelah mendengarkan kata-kata dari Lan Ying. Sesaat kemudian Lan Ying pun melanjutkan kata-katanya. Bahkan Xintian yang telah berada di Nirwana ke-6, dia bisa dikalahkan dengan satu serangan. Siapa di antara kita yang berani bertarung dengan Cao Yu dalam duel 1 lawan 1? Pria yang membawa pedang berat, dia pun melangkah maju dan kemudian berkata, aku yang akan melakukannya. Kalian yang lain, pimpin orang-orang untuk mengganggu pembentukan formasi. Setelah mengatakan hal itu, pria yang membawa pedang berat yang bernama Chen Nan, dia pun segera mengaktifkan energi Yuan yang megah di dalam tubuhnya. Dan dalam sekejap saja, Chen Nan melesat keluar untuk melakukan duel 1 lawan 1 melawan Cao Yu. Melihat hal ini, Lan Ying sangat terkejut dan dia langsung berteriak, Chen Nan! Tapi dalam hitungan detik saja, Chen Nan pada saat ini sudah berada di hadapan dari Cao Yu. Melihat hal ini, ekspresi Cao Yu terlihat acuh tidak acuh, yang kemudian dia berkata, si bodoh yang keras kepala. Setelah mengatakan hal itu, Cao Yu segera mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba saja ruang dimensi yang ada di hadapannya pada saat ini segera terdistorsi. Tidak lama kemudian keluarlah cahaya yang langsung berubah menjadi tangan hitam, dan hal itu segera membentur tubuh dari Chen Nan. Dalam sekejap saja, Chen Nan pun memuntahkan seteguk darah yang sangat banyak, dan tubuhnya kini telah dikirim terbang mundur oleh pukulan yang dilakukan oleh Cao Yu. Melihat hal ini, Lan Ying dan juga yang lainnya terlihat sangat kaget. Mereka pun berteriak, Chen Nan! Yang kemudian Lan Ying serta yang lainnya bergegas ke sisi dari Chen Nan. Ketika melihat kondisi dari Chen Nan yang sangat menyedihkan, sekarang terlintas sebuah kemarahan di mata Lan Ying dan juga orang-orang yang lainnya. Sementara Chen Nan sendiri masih meludahkan seteguk darah segar, yang kemudian dia berbicara dengan suara yang serak. Orang itu benar-benar sangat kuat. Hal itu membuat para ahli yang ada di tempat ini kemudian berteriak, sialan, kita semua harus bertarung bersama-sama, karena kita tidak boleh membiarkan wilayah Swan Timur kita diinjak-injak oleh wilayah Swan Barat. Daripada kita harus ditangkap dan dibawa ke wilayah Swan Barat, lebih baik kita melakukan pertarungan sampai mati di tempat ini. Ya, benar, kita harus bertarung dengan mereka.
Mendengar kata-kata dari para ahli itu, Lan Ying hanya bisa menggigit bibir merahnya dan wajah cantiknya berubah menjadi sedingin es. Dia kemudian berdiri dan berkata, "King Feng, Ma Lin, Muse, kita akan menyerang secara bersama-sama dan kita harus menahan Cao Yu. Sementara yang lainnya, mereka harus menyerang dan juga menghancurkan formasi." Para ahli yang berada di peringkat emas nirwana yang dipanggil namanya oleh Lan Ying, mereka juga segera berdiri dan berkata, "Baiklah." Setelah itu, niat membunuh yang besar segera melonjak di mata mereka. Namun pada saat tubuh dari Lan Ying akan segera bergegas keluar dan melawan Cao Yu, tiba-tiba saja sebuah tangan pada saat ini menariknya dari belakang, yang kemudian terdengarlah suara berkata dengan lembut, "Kalian semua bukan tandingannya. Jangan pergi untuk melawan dia." Lan Ying pun menoleh, yang ternyata orang yang menariknya itu adalah Lindong. Mengetahui bahwa dirinya telah ditahan oleh Lindong, Lan Ying hanya bisa menggigit bibir merahnya, sebelum pada akhirnya dia tersenyum dan mengatakan, "Aku pikir kamu akan terus bersembunyi di belakang tubuhku." Yang kemudian Lindong menjawab perkataan dari Lan Ying, "Aku bukan karakter kelas berat seperti kalian yang menjadi anggota dari kerajaan super. Dan saat ini, kenapa kamu harus menaruh begitu banyak harapan padaku?" Perkataan dari Lindong itu membuat suasana menjadi hening dalam sejenak. Yang kemudian Lindong kembali melanjutkan kata-katanya, "Okelah kalau begitu, lupakan saja. Serahkan dia padaku." Mendengar apa yang diucapkan oleh Lindong, Lan Ying benar-benar sangat terkejut. Meskipun Lan Ying mengetahui kekuatan besar yang dikeluarkan Lindong pada saat dia bertarung dengan Lilang Tian, tapi Cao Yu, bahkan seseorang yang bisa mengalahkan Xin Tian hanya dalam satu serangan saja. Lindong yang pada saat ini paham bahwa sepertinya Lan Ying sedang meremehkan kekuatannya, dia tiba-tiba mengatakan, "Hei, kenapa? Tadi kamu tidak mengizinkanku untuk bersembunyi di belakangmu, dan sekarang kamu juga tidak mengizinkanku untuk melakukan pertarungan." Mendengar kata-kata itu, wajah cantik dari Lan Ying segera menjadi merah, yang kemudian Lan Ying berkata dengan ragu-ragu, "Tapi Lindong, orang yang bernama Cao Yu itu sangat kuat." Mendengar hal ini, Lindong pun melemaskan tubuhnya, yang kemudian dia berkata, "Tidak ada pilihan lain, karena aku juga tidak ingin pergi ke wilayah Suan Barat. Selain itu, terlepas dari seberapa kuat dia, setidaknya kita harus mencoba, bukan?" Lindong pun pada saat ini sudah tidak berkata apapun lagi. Dia kemudian mengambil langkah untuk maju, tapi baru saja melakukan 2 langkah, tiba-tiba saja Xiaodio muncul di hadapan dari Lindong. Setelah itu, Xiaodio menatap tajam ke arah Lindong dan berkata, "Serahkan orang itu padaku." Karena saat ini Xiaodio sangat khawatir bahwa Lindong masih akan kesulitan untuk menghadapi kekuatan dari Cao Yu. Tapi Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan dia mengirimkan sebuah suara menggunakan energi mental pada Xiaodio. "Tidak, di tempat ini ada orang dari gerbang Yuan, dan aku merasa mereka bukan orang yang bermurah hati. Kamu tidak boleh sampai mengungkapkan identitasmu di tempat ini. Tapi Lindong, kau bukan tandingannya." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Xiaodio, senyum yang aneh muncul di wajah Lindong, dan dengan lembut dia pun menepuk bahu dari Xiaodio, kemudian mengatakan, "Haha, kamu akan segera tahu. Xiaodio, selama ini kamu ingin benar-benar tahu kan kenapa aku menekan kekuatan mentalku? Selanjutnya, aku akan menunjukkan padamu tentang alasannya." Mendengar hal itu, mata dari Xiaodio segera menyipit ketika Lindong bergegas maju melewati tubuhnya. Yang kemudian Xiaodio berkata dengan lirih, "Bisakah dia benar-benar melakukannya? Sebenarnya apa yang dia rencanakan?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya rencana apa yang telah dipersiapkan oleh Lindong untuk menghadapi kekuatan dari Cao Yu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.